Jadi kalau konsepnya seperti itu, bahwa Anda ada perjanjian sebelum lahir dan ada alasan dan kurikulum kenapa harus lahir sekarang, itu yang bisa jawab ya Anda sendiri. Kenal lo karo jabang bayimu, kenal lo sama sejatinya dirimu untuk menemukan kenapa kau dilahirkan. Mungkin ada indikasi-indikasi hidup, mungkin ada indikasi-indikasi hidup. Misalnya Anda kok dari kecil aku kena masalah hutang terus ya. Dari kecil kenapa saya jadi pemarah terus ya. Mungkin itu indikasi bahwa PR Anda dalam hidup yang ini adalah untuk mengatasi masalah kemarahan dalam diri Anda. Jadi kalau kita mau melihat agak lebar mundur ke belakang sedikit, akan terlihat tren dalam hidup apa yang terjadi. Mungkin kita bisa membaca di situ kenapa kita dilahirkan, kenapa kita hidup. Kalau kita melihatnya pada rentang hidup, maksudnya rentang hidup adalah ketika dari kita dilahirkan sampai kita mati, mungkin kita akan susah melihat kenapa kita dilahirkan. Coba sekali-sekali melihat dari rentang nyawa, dari nyawa diciptakan sampai nyawa nanti kembali kepada Tuhan. Di situ akan mungkin ada informasi-informasi yang bisa membantu menjawab kenapa Anda dilahirkan. Bisa jadi Anda dilahirkan untuk memberi cobaan kepada orang tua Anda juga bisa. Siapa tahu. Bukan berarti bahwa itu adalah hal yang buruk. Hal yang buruk sama hal yang baik lagi-lagi dari sudut pandangnya, lagi-lagi dari resolusi kameranya. Saya kemarin sudah ngomong tentang resolusi kebenaran ya, konstruksi kebenaran, di mana kebenaran bisa berbentuk bermacam-macam dan bisa blur atau tidak tergantung resolusi Anda melihatnya. Kalau Anda mau melihat pasir dengan ketika Anda baru bisa melihat perbedaan antara kerakal, Anda tidak akan bisa membedakan apa itu pasir. Anda butuh resolusi yang lebih tinggi. Resolusi yang lebih tinggi bagaimana? Dengan mengenali diri Anda sendiri dan bisa melihat apa yang halus di baliknya ternyata PR Anda dalam hidup Anda. Itu sepertinya jawaban, itu pertanyaan bersama dengan jawaban unik masing-masing yang harus dijawab. Ya, di situ ketika Anda menemukan dirimu, maka di situ Anda menemukan Tuhan. Nggak bisa ketika Anda menemukan diri teman Anda menemukan Tuhannya teman Anda nanti. Nah, mungkin jawaban saya yang tidak memuaskan ini adalah bagian dari tugas Anda. Kenapa Anda dilahirkan agar mumet. Matur nuwun. Sebentar Mas Abrang, ini satu lagi sepertinya perlu sampean yang jawab juga. Soal rasio, kayaknya di sebelah sana Mu'tazilah itu. Jadi satu sisi Tuhan mengatakan laisa kamislihi syai'un, ia tidak seperti apa yang digambarkan. Satu sisi ia nurun ala nurin gitu. Dia cahaya di atas cahaya. Sejauh ini apa sih pencapaian manusia soal yang berangkat dari rasio tentang ketuhanan tersebut? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Kok diuncal kayak gini soal film loh, yuk menjawab ngene-ngene. Ya oke, saya dulu kuliahnya fisika Mas, bukan filsafat. Tapi filsafat itu akarnya fisika ya. Jadi mau tidak mau ya tanggung jawab begini. Oke, rasio adalah menurut saya rasio itu adalah sebuah prosesor. Dia dibutuhkan data untuk memprosesnya. Nah ini data ini kan variabel. Ada data yang bisa dilihat, ada didengar, dan ada yang dipercayai. Dimana kalau iman sama Tuhan iman kepada Tuhan yang disebut ateis dan non ateis dan teis, ini perbedaannya adalah akar komponen yang digunakan pada rasio. Sama-sama memakai rasio, benar. Yang satu memakai rasionya gini. Kalau menurut saya yang tidak percaya sama Tuhan, dia tidak bisa menemukan rasio adanya Tuhan dari bahan-bahan yang dia percayai sebagai benar. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, informasi-informasi agama tidak dia bisa masukkan sebagai komponen, sehingga dia tidak bisa mempercayai Tuhan. Tapi tetap nomor satu adalah kepercayaan dia terhadap rasionya. Kalau yang percaya pada Tuhan mungkin approach-nya agak lain. Ini saya tidak bisa menemukan tidak bisa menemukan rasio di mana
kok Tuhan dibuktikan dengan ini tidak bisa, buktikan ini dengan tidak bisa, buktikan dengan ini tidak bisa, maka di situ ada jengkal yang namanya iman. Ada dua cara untuk mengkonfirmasi kebenaran, memastikan bahwa itu benar, dan yang lain memastikan bahwa yang lain itu salah. Jadi tidak ada konklusi lain selain bahwa yang itu benar. Jadi nek Islam ki ana sing kalimatnya nek ra salah kae la ilaha illallah ya. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi ada kalimat tiada Tuhan dulu. Sudah dia pastikan bahwa ini Tuhan bukan, ini Tuhan bukan, ini Tuhan bukan. Ternyata bukan semua. Terus dia ada koneksi-koneksi di situ yang tidak mungkin dijelaskan. Iki nek fisika, aku tak ngomong soal fisika saiki. Bukti Tuhan itu empiris, Mas. Nek aku kudu jelaskan dengan eksperimen fisika iki ya. Ya ora apa-apa lah. Darah urusanmu. Gini, kalau di fisika ada yang namanya slit eksperimen. Bayangkan di belakang ada layar. Di sini ada sumber cahaya. Di antara layar dan sumber cahaya ada satu lagi layar yang dibelah, ada lubang di tengahnya. Ketika cahaya dihidupkan, di layar yang belakang gambarnya gimana? Gimana? Terang, gelap gitu ya. Pendar gitu ya. Oke. Sekarang dibuat percobaan lagi, lubangnya ada dua, double split eksperimen namanya. Double slit, slitnya ada dua. Slit ya itu silit. Lubang ya memang bentuknya kayak silit sih, tapi itu slit maksudnya. Jadi ada dua lubang cahaya di situ yang ditembakkan cahayanya. Cret. Di belakangnya gimana gambarnya? Terang, gelap, tapi dua garis gitu. Tidak, yang terjadi tidak seperti itu. Yang terjadi adalah gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Ini signifikansinya apa? Kalau yang satu terang dan sampingnya sama-sama gelap, itu sifatnya kan seperti partikel. Koyo pasir, dilempar situ, yang paling tengah terang, yang samping gelap. Kalau yang tiba-tiba garis hitam putih itu tadi, itu sifatnya seperti gelombang. Kalau gelombangnya seperti neng banyu kayak loh, ada gelombang, ada dua lubang, nanti saling bertabrakan. Kalau yang saling menguatkan dia jadi terang, yang saling menghancurkan dia jadi gelap. Gelap terang, gelap terang. Ini sama-sama cahaya tapi punya dua sifat. Yang satu sifatnya partikel, yang satu sifatnya gelombang. Terus dibuatlah eksperimen. Ini kalau dia partikel kan ada partikel terkecilnya di cahaya yang disebut sebagai foton namanya. Kemudian dikasih detektor di salah satu slitnya. Aku kok eling silit terus loh. Salah. Di salah satu slitnya agar dia tahu ini fotonnya lewat kanan atau lewat kiri. Ditembakkan satu demi satu fotonya. Das. Apa yang terjadi? Yang terjadi dalam dua garis itu adalah seperti terjadi dalam satu garis. Terang, semakin gelap. Ditembakkan satu demi satu. Kalau nggak ada detektornya ini tadi, tetap dia bersifat gelombang. Ini signifikansinya apa? Perbedaan antara eksperimen A dan eksperimen B yang ada detektor A dan tidaknya, itu bedanya hanyalah kita tahu informasi cahayanya lewat mana. Jadi potensi yang namanya gelombang, dia memanifestasi menjadi benda ketika kita tahu informasi. Bedanya cuma itu, informasi. Berarti ada orang yang mengamati, menyerap informasi. Perubahan dari potensi menjadi informasi, benda jadi benda itu, perbedaannya hanya ada yang mengawasi, ada kesadaran yang melihat, memproses informasi itu. Gampangnya gitu ya. Terus pertanyaan berikutnya, loh iki jagat raya ono kabeh. Ini bukan gelombang ini partikel-partikel yang sudah memanifestasi ini. Ini jadi proton, jadi neutron, jadi bintang, jadi apa, ini udah jadi semua ini. Terus yang mengamati siapa? Pertanyaannya seperti itu. Terus yang mengamati jagat raya ini njuk sapa? Yang membedakan dari potensi menjadi partikel itu tadi adalah ada kesadaran yang mengamati. Terus kesadaran siapa ini yang mengamati? Tidak punya jawabannya mereka. Menemukan jawabannya di agama. Ojo-ojo ki sing disebut Tuhan kae yo. Tapi karena gengsi yang ngomongnya kesadaran kosmos atau kesadaran yang lebih besar misalnya seperti itu. Tapi kalau Anda lihat mungkin sekitar tahun 1930-40-an itu ketika
eksperimen itu populer, banyak yang jadi pendeta, banyak yang ke agama dan segala macam. Karena mereka sadar bahwa ada komponen-komponen yang ternyata sains ini masih muda juga untuk mencoba memahami alam. Ada mungkin agama yang sudah punya jawabannya walaupun belum kita tahu sebabnya. Menurut saya bedanya ateis sama teisme adalah rentang iman di situ. Kita percaya sama Tuhan, percaya sama itu, urusannya kan ya urusan percaya. Percaya dulu, kita mencari buktinya kemudian. Bukan mencari buktinya sehingga percaya. Wong kita membuktikan ini hari Jumat aja nggak bisa kok. Apa buktinya hari Jumat? Jumatan, gue Jumatan gara-gara apa? Gara-gara Jumatan bolak-balik wong kentir gue orang. Enggak, Jumat kan karena persetujuan. Urusannya persetujuan bersama bahwa ini adalah Jumat. Anda lupa dulu ada 10 hari yang hilang dimajukan. Jumat sebenarnya nggak jadi Jumat, udah dimasukin Juli sama Agustus. Apa benar-benar Jumat? Ini kan urusan persetujuan. Kita membuktikan ini hari Jumat sebenarnya Jumat menurut Allah Subhanahu Wa Taala aja nggak bisa. Jangan, itu iman juga sebenarnya. Iman yang tidak diamini mungkin. Tapi itu persetujuan bersama. Nah menurut saya rasio itu sangat perlu. Karena saya langsung nyambung ke tema ini karena kesempatan terbuka. Rasio itu sangat perlu karena begini. Kalau setahu saya membaca Quran, membaca alam, mencari kebenaran itu kan butuh, katanya membaca Quran harus suci. Suci kuwi piye? Wudu. Ngono ya. Itu suci wadak. Kan harus suci pikir juga. Jangan lupa, nggak hanya suci wadak, perlu juga suci pikir. Sekarang kita tarik dari informasi yang ada tentang suci wadak. Suci wadak itu bicara nih, wudu dengan kategori airnya ada nggak? Ada air mutlak, ada air musamas, mustakmal, mutanajis, gitu ya. Air mutlak adalah air yang bersih, benar-benar bersih. Kalau air musamas adalah air yang udah kena panas, sudah kena matahari gitu ya. Masih bisa buat wudu, masih bisa. Oke, kalau air mustakmal, air yang sudah dipakai, bisa dipakai wudu atau enggak? Enggak bisa ya. Kalau air mutanajis, air yang sudah mengandung najis. Oke, kalau dalam pikiran, bersuci pikiran, kan kita butuh rasio untuk menentukan mana, wudunya pikiran dengan air yang mana. Kalau dalam pikiran yang disebut sebagai air mutlak itu yang seperti apa? Ini nyambung kepada dulu-dulu Cak Nun pernah ngomong bahwa ilmu paling murni itu ya disiplin matematika. Karena menurut saya air mutlak adalah matematika di situ. Disiplin rasio, bahasa alam semesta, bahasa rasio, bahasa kemurnian. Karena kenapa dia murni? Karena kita tidak terlibat di dalamnya. 4 tambah 4 Anda pendukung Jokowi atau pembenci Jokowi sama dengan 8, nggak ada bedanya. Kita tidak terlibat sama sekali di situ. Matematika adalah matematika, dia berdiri sendiri. Bagaimana kita mengikuti fakta tanpa kita ikut terlibat di dalamnya. Yang paling suci di situ. Yang kedua adalah air musamas, air yang sudah berhubungan dengan dengan alam ya, matahari dan seterusnya. Itu kalau di ilmu saya nyebutnya ilmu fisika. Ilmu fisika karena fisika itu belajar tentang alam. Pendapat dia tentang kejadian di alam tidak penting. Kalau kelapa jatuh ya kelapa jatuh, kecepatan segitu. Bahwa presisinya tidak kita bisa jangkau dengan 100%, itu memang karena kita tidak mampu untuk mencapai situ. Ada kemampuan kita, ada limitasi di situ. Jadi dia masih bisa untuk mencari kebenaran, untuk bisa mencari Tuhan, walaupun ada degradasi sedikit di situ, seperti air musamas. Terus yang ketiga, ya aku rada ngeri ngomongnya. Yang ketiga adalah air muktamal ya. Mustakmal. Air mustakmal, air yang sudah dipakai wudu. Ini terjemahan saya. Di sini air yang sudah dipakai wudu adalah orang sudah memakai akalnya, sudah memakai rasionya untuk membersihkan dirinya sendiri. Outputnya berarti adalah tafsir-tafsir Al-Quran. Jadi tafsir-tafsir yang ada di kasanah kita ini itu tidak bisa buat berwudu mencari kebenaran, karena itu sudah dipakai wudu penulisnya.
Itu adalah output dari dia berwudu dan mencari kebenaran dalam Qur'annya. Kalau kita melihat sebagai referensi untuk mencari kebenaran nggak masalah, tapi kita tidak bisa 100% menggunakan itu sebagai tempat berwudu, karena itu wudunya orang lain. Yang terakhir adalah air mutanajis. Ini kan bedanya tadi antara air itu tadi, bedanya seberapa besar invest manusia ke dalam informasi itu. Ini air mutanajis nomor 1 seperti yang dikatakan tadi, media massa. Informasi media massa, karena di situ tidak ada itu manusia sangat-sangat terlibat, ilmu sosial dan media massa terutama kalau yang bisa dilihat. Orang menulis pasti ada motifnya, ada tujuannya, ada kerangkanya. Itu tidak mungkin bisa dijadikan untuk berwudu, untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Dia hanya hanya petunjuk-petunjuk kecil-kecil untuk mencari kebenaran. Nah, jadi rasio amat sangat penting, bukan cara menggunakan rasionya itu sendiri. Rasio digunakan untuk menganalisa guna rasio itu sendiri. Ya, begitulah sedikit banyak. Piye rasiomu wis umup rong iki. Jadi saya ingin mengatakan bahwa rasio amat sangat penting, karena agama diciptakan untuk orang-orang yang berakal, dan akal itu salah satu senjata utamanya itu yang namanya rasio. Bahwa kita menuhankan rasio, kita menuhankan siapa, uang, menuhankan apa, itu kita terjebak dalam, kalau kepercayaan yang sudah kita percaya ya kita terjebak dalam la ilaha. Tapi diperlukan itu mungkin dalam perjalanan setiap orang, karena PR orang masing-masing untuk menemukan ilallahnya, asal tidak pernah kita berhenti mencari dalam hidup kita. Ngoten dhisik. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Abra.